Usai ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung, Tom Lembong melawan dengan akan mengajukan gugatan pra-peradilan. Bukti kuat dikantongi, diantaranya instruksinya hanya melanjutkan kebijakan Menteri Perdagangan sebelumnya. Usai ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi impor gula, Tom Lembong terus diperiksa Kejaksaan Agung. Namun Tom Lembong tidak menyerah mencari keadilan. Tom Lembong akan mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan status tersangka. Sejumlah bukti dikantongi, diantaranya catatan Sekretaris Kabinet pada tahun 2016 bahwa Indonesia defisit gula. Bukti lainnya, Tom Lembong hanya melanjutkan kebijakan Menteri Perdagangan sebelumnya terkait impor gula. Dan data itu kan bisa dibuka, gitu. Dan proses pengambilan kebijakan untuk impor itu, Pak Tom ini lanjutan dari menteri-menteri sebelumnya. Jadi menteri sebelumnya itu sudah ada surat menyurat dengan PPI. Ketika Pak Tom masuk, PPI menindaklanjuti surat tersebut dan dijawab oleh Pak Tom. Putusan itu menyebutkan bahwa ini bisa dilakukan pra-peradilan. Nah, oleh karena hal-hal tersebut, kami sudah kumpulkan, kami sudah rundingkan. Kami akan mempertimbangkan secara serius untuk mengajukan pra-peradilan. Nah, terkait dengan kerugian keuangan negara yang sudah disampaikan bahwa ini kan akan terus dihitung, ya, dihitung untuk pastinya seperti apa, dan mengenai aliran dana itu akan didalami juga, ya, apakah karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator, ya, bersama dengan dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana, tentu nanti akan terus didalami. Tim kuasa hukum tak mengungkapkan kapan gugatan pra-peradilan akan dilayangkan. Kuasa hukum optimis, bukti-bukti yang ada dapat membuat terang kasus ini. Dari Jakarta, Ilhami Aulia, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Sejumlah pertanyaan mengiringi penetapan status tersangka untuk mantan tim ses Anies Baswedan dan Caimin, Thomas Trikasih Lembong, lantaran hingga kini belum ada bukti penerimaan aliran uang ke mantan Menteri Perdagangan. Namun Kejaksaan Agung tekankan di kasus dugaan korupsi impor gula tak perlukan bukti tersebut. Menteri Perdagangan 2015-2016 Tom Lembong kembali diperiksa atas kasus dugaan korupsi impor gula. Tom Lembong tiba di Kejaksaan Agung Kamis pagi. Ia tidak berbicara kepada media dan langsung masuk untuk diperiksa. Status tersangka Tom Lembong menyita perhatian. Kejagung menilai regulasi yang telah diteken oleh Tom telah merugikan negara. Meski saat ini aliran uang korupsi ke Tom Lembong masih diusut, namun penetapannya sebagai tersangka tidak melanggar aturan. Nah, terkait dengan kerugian keuangan negara yang sudah disampaikan bahwa ini kan akan terus dihitung, ya, dihitung untuk pastinya seperti apa, dan mengenai aliran dana itu akan didalami juga, ya, apakah karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator, ya, bersama dengan dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana, tentu nanti akan terus didalami. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Thomas diduga menyalahgunakan wewenang saat menjadi Menteri Perdagangan tahun 2015 hingga 2016. Kini Tom Lembong ditahan di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta. Selain Thomas Lembong, Kejagung juga menetapkan satu orang tersangka lain berinisial DS yang merupakan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI. Kejaksaan Agung mengaku tidak ada unsur politisasi dalam penetapan tersangka Tom Lembong. Mereka mengklaim penetapan status itu murni berdasarkan alat bukti. Tim Liputan iNews melaporkan.